dengan harapan semoga dengan terbangunnya lumbung pangan desa ini dan umur desa kami yang semakin bertambah, kami bisa memberikan pelayanan dan kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat kami melalui gerakan ketahanan pangan keluarga dengan dukungan dari pemerintah daerah serta semangat yang kuat dari masyarakat untuk menjadi desa yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Tema Hari Jadi Desa tahun ini terinspirasi dari tema Hari Kemerdekaan kita kemarin. Mari bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat menjadi desa yang mandiri dan religius. Adapun kegiatan-kegiatan yang kita rangkaikan untuk memeriahkan ulang tahun desa yang ke-11 ini antara lain pelayanan admin berupa pembuatan akte kelahiran, akte kematian, pembuatan KK dan KTP, serta kartu identitas anak, serta pemeriksaan kesehatan bekerjasama dengan Dinas Dukcapil Lombok Barat, UPT Dukcapil Wilayah Narmada Lingsar dan Kantor Camat Lingsar, dan BLUB Puskesmas Lingsar. Gotong royong masal untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan, menyediakan bazar murah dan donor darah bekerjasama dengan Disperindak dan PMI Lombok Barat. Hiburan masyarakat di lokasi Car Free Day dengan juga membangun kerjasama dengan Samsat Lobar dan Universitas STNIK Bumi Gora untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum. Dan puncak acaranya hari ini dengan peringatan HUT Desa dirangkai dengan peresmian LPM Des kami yang ingin mengajak kita semua untuk harus memajukan desa kita tercinta ini. 11 tahun yang lalu desa kita masih banyak jalan tanah yang belum diaspal, jalan-jalan masih gelap gulita di malam hari karena belum ada penerangan jalan. Banyak sawah-sawah yang kekeringan karena aliran irigasi belum dibangun, serta banyak sawah dan ladang yang belum terurus dengan baik. Di samping itu juga kaitannya dengan pengelolaan hasil tani berupa padi yang belum bisa kita olah secara mandiri. Tetapi pada hari ini kita semua bisa melihat dan merasakan jalan yang mulus, penerang jalan utama yang terang benderang, tersedianya air bersih, serta aliran irigasi yang baik, sehingga Bapak dan Ibu serta hadirin khususnya warga desa Gegelang dapat bercocok tanam di sawah tanpa khawatir kekeringan. Terlebih dengan hadirnya bangunan LPM desa ini tentunya menjadi pengharapan kita bersama supaya para petani padi, para kelompok tani bisa memanfaatkan semaksimal mungkin untuk menunjang percepatan gerakan ketahanan pangan kita di tingkat desa. Demikian, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang kita muliakan, yang kita hormati al-mukarramun, tokoh agama, tokoh masyarakat desa Gegelang. Yang saya hormati Pak Kadis PMD, Pak Ibu Kadis Ketahanan Pangan, Pak Camat dan anggota Forkopimda, para kepala desa Kecamatan Lingsar yang berkesempatan hadir, Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya banggakan. Alhamdulillah siang hari ini kita bersama-sama bisa bersilaturahim dalam rangka Hari Jadi Desa Gegelang yang ke-11, sekaligus kita meresmikan lumbung pangan Desa Gegelang. Alhamdulillah di tahun 2022 ini ada 5 desa lumbung pangan ke Lombok Barat.
dari laporan BKD 4 sudah jadi, tinggal 1. Kemungkinan minggu pertama Desember desa Langkung, ya. Mudah-mudahan cepat jadi sehingga kemudian bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan para petani kita, untuk kesejahteraan masyarakat kita. Desa Gelang berumur 11. Menariknya 11 tahun ini walaupun masih muda, angkanya itu 2, 1 dan 1. Ini artinya Pak Kades harus menjadi nomor 1 dan nomor 1. Dan saya yakin dengan potensi yang dimiliki oleh Desa Gegelang, apa yang dicita-citakan itu mudah-mudahan bisa tercapai. Tentunya saya mengucapkan dirgahayu ke-11 untuk Desa Gegelang, Kecamatan Ningrat, dan alhamdulillah selamat atas peresmian lumbung pangan. Ulang tahun itu biasanya ada 3 hal yang harus kita lihat, yang harus kita pelajari, yang harus kita jadikan sebagai titik nol. Hal pertama itu adalah 11 tahun ini Desa Gegelang ini sudah ngapain saja. Itu yang harus dilihat, yang harus dievaluasi. Dalam 11 tahun itu tentunya yang baik harus dipertahankan dan bahkan mudah-mudahan bisa ditingkatkan. Yang kedua, posisi sekarang ini kita bagaimana? Apakah Gegelang bagian dari desa yang sudah maju? Apakah Desa Gegelang bagian dari desa yang masih tertinggal? Bagaimana potensi sumber daya alam Desa Gegelang saat ini, potensi sumber daya manusia Desa Gegelang hari ini, nah semuanya itu harus dilihat. Untuk kemudian yang ketiga, mau ngapain? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya. Sehingga cita-cita 5 tahun ke depan itu bisa rasional. Kita harus tahu dulu posisi. Dari kita yang melihat dari jauh, Desa Gegelang ini potensinya luar biasa. Sumber daya masyarakatnya juga luar biasa. Dari sisi karakter gotong royongnya, dari sisi masyarakatnya gampang untuk diajak gotong royong, kolaborasi, bekerja sama, menumbuhkan saling kepedulian itu luar biasa. Potensi sumber daya alamnya tidak usah dipertanyakan. Tinggal setelah tahu itu menyusun strategi untuk meraih tujuan-tujuan yang akan datang. Secara umum Bapak Ibu sekalian, ingin saya sampaikan prioritas kita. Kondisi ini mengharuskan kita untuk kreatif, untuk inovatif, untuk lebih banyak mengajak masyarakat. Dan fokus kita, saya sangat berharap sekali, mari kita perhatikan masyarakat kita, anak-anak kita, calon-calon ibu kita. Kita perkuat SDM itu. Konteks lumbung pangan, ini Pak Asisten, Bu Kadis Ketahanan Pangan, mudah-mudahan bisa juga dikolaborasikan lumbung pangan ini misalnya dengan teman-teman Posyandu misalnya untuk konteks penanganan stunting. Bisa dikerjasamakan dengan DP2KB P3A untuk pencegahan pernikahan dini, insya Allah. Sehingga kemudian kalau sumber alam, sumber material kita berkurang, tapi SDM kita kuat, saya kira akan kita jauh lebih bisa maju.
SDM kuat, kreativitas masyarakat kita luar biasa bagus, insya Allah. Nah, kekurangan dana untuk membangun yang fisik itu gampang kita selesaikan karena sumber daya manusia sudah lebih dari cukup untuk menutup kekurangan-kekurangan yang bersifat material itu ya. Bahkan mudah-mudahan desa Gedelang dan tentunya mudah-mudahan juga desa-desa yang lain bisa menjadi contoh dalam konteks penanganan. Memang kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita berhasil di bidang pendidikan, di bidang SDM, di bidang kesehatan, oleh masyarakat tidak dianggap berhasil. Yang dilihat hanya jalan, yang dilihat hanya bangunan-bangunan. Padahal pembangunan SDM itu akan sangat mempengaruhi posisi kita 5-10 tahun ke depan. Kalau kita tidak bisa bersaing, yang disebut-sebut sebagai bonus demografi juga tidak akan ada manfaat. Saya sangat berharap sekali di Lombok Barat ini ada desa yang menjadi percontohan, sehingga hal-hal yang negatif itu bisa nol. Pernikahan dini nol, stunting nol, gizi buruk nol, dan kita bisa. Syaratnya cuma satu, kebersamaan. Jadi hal-hal seperti ini tidak bisa hanya Pak Kades yang bergerak, harus tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kita sendiri yang memberikan contoh. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, sekali lagi ya mudah-mudahan di hari jadi desa Gedelang ini, dan ini banyak kepala desa yang hadir, mari bersama-sama kita jaga anak-anak kita, masyarakat kita. Dan ini perintah eksplisit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan hendaklah kalian semua takut, khawatir, waspada untuk meninggalkan anak-anak, cucu-cucu yang lemah. Mudah-mudahan hari jadi ke-11 desa Gedelang ini memberikan kita inspirasi untuk terus bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Saya tutup dengan ucapan selamat. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.